Inilah Uwais Al-Qarani. Kita akan bacakan dari tulisan Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Beliau berkata, Uwais Al-Qarani, saya bacakan di jilid 4 ya. Dari Syiar A'lam An-Nubala jilid keempat halaman 19 ya. Uwais Al-Qarani ya. Huwal qudwatu zahidu sayyidu tabi'in fi zamanihi. Beliau adalah pemimpin ya, teladan. Beliau adalah teladan az-zahid, orang yang zuhud. Sayyidu tabi'in fi zamanihi, adalah pemimpin para tabi'in di zamannya. Pemimpin tabi'in di zamannya. Ini perkataan Az-Zahabi yang detail. Dia mengatakan pemimpin tabi'in tapi di zamannya. Abu Amr Uwais bin Amir bin Jaza bin Malik Al-Qarani Al-Muradi Al-Yamani. Ya, jadi beliau kunyahnya Abu Amr dan beliau dari Al-Qaran dan dari kabilah Al-Murad. Ya, dari negeri Yaman. Ya. Kemudian kata Imam Zahabi, wa Qaran batnun min Murad. Yaitu Qaran adalah satu kabilah kecil yang berinduk kepada kabilah Murad. Ya, berinduk kepada kabilah Murad. Tentu Imam Zahabi menyebutkan bahwasanya hikayat-hikayat tentang Uwais sangat banyak ya. Di antaranya cerita tentang Uwais ada yang benar, ada yang tidak benar ya. Di antaranya hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari seorang bernama Usair bin Jabir. Saya bacakan hadis-hadis tentang Uwais Al-Qarani. Qala lamma aqbala ahlul Yaman, tatkala penduduk Yaman datang ke kota Madinah, ja'ala Umar radhiyallahu anhu yastaqri'u rifaq fayaqul hal fikum ahadun min Qaran ya. Ya, maka Umar mengecek ya, dan Umar bertanya, apakah ada di antara kalian seorang yang datang dari suku Qaran? Ya. Kemudian akhirnya ketemulah Umar bin Khattab dengan Uwais ya. Dan Umar pun mengenalnya. Umar berkata, "Mas muka." Jadi Umar sering mencari Uwais. Kalau ada orang datang, Umar tanya, "Ada Uwais enggak?" Sampai akhirnya Umar ketemu. Umar bertanya, "Siapa nama Anda?" Qala ana Uwais, aku adalah Uwais. Qala hal laka walidah, kau punya seorang ibu? Qala na'am. Qala fa hal kana bika minal bayadhi syai'un? Apa kau dulu pernah terkena penyakit baras, penyakit albino? Kulit putih? Qala na'am. Fada'autu Allah fa adhabahu anni ila mawdhi'ad dirham min surrati li adhkura bihi rabbi. Kata Uwais, iya, saya dulu punya penyakit baras, kemudian saya berdoa kepada Allah, maka Allah hilangkan dariku penyakit baras. Artinya ketika Umar ketemu dia sudah sehat, enggak ada penyakit baras. Gitu, penyakit baras sulit untuk disembuhkan. Mungkin ada yang disembuhkan, ada yang sulit, tapi intinya sulit untuk disembuhkan. Sampai zaman sekarang sulit disembuhkan. Makanya sembuh itu perkara yang menakjubkan, terutama di zaman tersebut. Kata dia, fada'autullaha fa adhabahu anni ila mawdhi'ad dirham. Aku pun berdoa kepada Allah sehingga penyakitku tersebut hilang seluruhnya kecuali seukuran dirham, kira-kira segini. Min surrati, yaitu di daerah pusarku, li adzkura bihi rabbi, agar aku selalu ingat Rabbku dengan melihat sisa penyakitku tersebut, yaitu agar dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala lahu Umar berkata kepada dia, istaghfirli, wahai Uwais, doakanlah aku agar dapat ampunan dari Allah. Itu istighfarlah buatku. Qala anta ahaqqu an tastaghfirli, anta sahibu Rasulillah. Kata Uwais, ya Umar, Amirul Mukminin, engkau lebih utama untuk mendoakan aku. Engkau lebih utama untuk mohon ampunan buat aku. Anta sahibu Rasulillah, engkau sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya jelas, ma'ruf. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih afdal daripada tabi'in. Itu jelas. Ya, oleh karena perlu menjelaskan generasi sahabat, kemudian generasi tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Kemudian yang setelahnya yaitu para tabi'in, pertama sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Dan sebenarnya mengatakan bahwasanya sahabat yang bertemu dengan Nabi masuk Islam, kemudian meninggal dalam kondisi Islam, mereka sahabat lebih afdal daripada tabi'in secara person. Artinya seluruh person sahabat, mereka diberi keutamaan melihat Nabi SAW, mereka lebih afdal daripada para tabi'in. Meskipun para sahabat bertingkat-tingkat. Tapi generasi sahabat secara person lebih afdal daripada generasi tabi'in. Sebagaimana para sahabat bertingkat-tingkat, tabi'in juga bertingkat-tingkat. Makanya
ma'ruf bahwasanya generasi sahabat lebih afdal daripada generasi tabi'in. Makanya ketika Umar minta doa dari Uwais, maka Uwais berkata, justru engkau yang mohon ampunan buat aku, wahai Umar. Engkau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar kemudian menjelaskan kenapa saya minta doa dari kamu. Kata Umar, "Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna khairat tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais." Sungguhnya sebaik-baik tabi'in adalah seorang namanya Uwais. Wa lahu walidatun wa kana bihi bayad. Dan Uwais ini punya seorang ibu, dan dia dulu punya penyakit baras, penyakit albino. Fada Allah fa adhabahu anhu ila mawdhi'ad dirham fi suratihi. Maka dia berdoa kepada Allah, maka Allah hilangkan penyakit tersebut kecuali seukuran dirham di pusarnya. Ya. Akhirnya Uwais pun mohonkan ampun buat Umar, ya. Uwais pun mohonkan ampun buat Umar. Ini salah satu riwayat berkaitan dengan Uwais Al-Qarani, ya. Dalam riwayat yang lain yang juga dari Usair bin Jabir, ya. Dia berkata, "Kana Umar bin Khattab idza ata alaihi amdadu ahli Yaman sa'alam afikum Uwais bin Amir." Umar kalau ada amdad, maksudnya pasukan tambahan dari negeri Yaman, karena di zaman Umar banyak jihad, banyak peperangan, sehingga mereka butuh bantuan dari negeri-negeri kaum muslimin yang sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Di antaranya orang-orang Yaman datang untuk membantu peperangan. Maka setiap ada bantuan dari negeri Yaman, pasukan, maka Umar bertanya, "Afikum Uwais?" Dia mencari-cari memang, "Afikum Uwais?" Apakah ada Uwais di antara kalian? Ya, sampai akhirnya dia ketemu dengan Uwais sebagaimana tadi, ya. Bahkan Umar berkata, "Min Murad, summa min Qaran?" Kau dari Murad, kemudian kau dari suku Qaran? Kata dia, "Na'am." Kemudian Umar bertanya lagi, "Kau dulu punya penyakit baras, ya, terus sembuh kecuali seukuran dirham?" Dia berkata, "Iya." Dia berkata lagi, "Kau punya ibu?" Kata dia, "Iya." Subhanallah, sampai dalam sebagian riwayat Uwais heran, ini kenapa ini? Ada apa ini? Umar kayak detektif aja kok tanya ada apa dengan saya gitu. Akhirnya Umar jelaskan kenapa dia bertanya-tanya seperti itu, karena kabar dari Nabi. Dia mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti alaikum Uwais bin Amir ma'am dadil Yaman min Murad thumma min Qaran." Subhanallah. Ini salah satu tokoh yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifati dengan sifat yang detail. Akan datang seorang dari negeri Yaman, dari Murad, dari Qaran. Sifatnya begini, sifatnya begini, sifatnya begini. Yang mungkin kita tidak dapati orang-orang lain, ya. Kecuali Nabi SAW mensifati Nabi yang lain, Nabi Isa mungkin. Ya, atau Nabi sifati Nabi Ibrahim, Nabi sifati Nabi Yusuf. Tapi selain para Nabi, Nabi tidak pernah datang dalam hadis, Nabi sifatkan dengan detail seperti itu, seperti Nabi mensifatkan Uwais Al-Qarani. Bahkan dari sukunya, dari mana sifatnya, punya penyakit, punya ibu yang dia berbakti dengannya, Rasulullah jelaskan dengan detail. Ya. Kata Rasulullah SAW, "Kana bihi barasun fabara'a minhu ila mawdhi'a dirham." Dia punya penyakit albino, sembuh kecuali seukuran dirham. Lahu walidah huwa biha barrun. Huwa biha barrun. Dia punya ibu dan dia berbakti kepada ibunya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi, "Lau aqsama 'ala Allah la abarrahu." Kalau dia bersumpah atas nama Allah, Allah akan kabulkan sumpahnya. Artinya dia bilang, seandainya dia mengatakan, "Demi Allah, engkau akan begini-begini," maka akan terjadi. Itu maksudnya lau aqsama 'ala Allah, yaitu dia bersumpah, "Ya Allah, demi Allah kau akan begini," akan terjadi. Ya. Menunjukkan dia kalau berdoa dikabulkan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa in istata'ta," ini yang Nabi bilang sama Umar. "Fa in istata'ta an yastaghfira laka faf'al." Kalau kau mampu agar dia mohon ampun buatmu, lakukanlah. Itulah kenapa Umar cari-cari. Umar pingin dia mendoakan Umar karena wasiat dari Nabi. Nabi mengatakan, "Fa in istata'ta an yastaghfir laka faf'al." Kalau kau mampu dia mohon ampunan buat engkau, maka lakukanlah. Fastaghfirli, maka mohonlah ampun buatku. Maka Uwais pun mohonkan ampunan buat Umar, subhanallah. Faqala lahu Umar bertanya, "Aina turid? Kemana kau hendak pergi?" Qala, "Al-Kufah." Aku ingin pergi ke Al-Kufah, di Irak. Kata Umar, perhatikan, dia ingin menawarkan kebaikan. "Ala aktubu laka ila amiliha?" Ini orang hebat ini. "Ala aktubu laka ila amil." Mau aku tulis memo untuk gubernur Kufah untuk memberikan sesuatu kepadamu, yaitu untuk memperhatikan dirimu. Kau mau saya tuliskan sesuatu kepada gubernur Kufah? Apa kata Uwais? "Akunu fi gubbaratin nasi ahabu ilayya." Aku bersama orang-orang biasa aku lebih suka. Enggak ingin diperhatikan, enggak ingin dispesialkan. Ya. Falamma kana minal amil muqbil, akhirnya pergilah dia ke Kufah.
Tatkala tahun berikutnya, hajja rajulun min asyrafihim. Datang seorang dari Kufah, datang berhaji mampir ke Madinah. Tahun depannya. Fa wafaqa Umar, kebetulan orang tersebut, orang yang mulia ini ketemu Umar. Maka Umar bertanya kepada orang tersebut. Fasa'alahu an Uwais. Gimana? Kalian kenal Uwais kan? Gimana kondisinya di sana? Umar tanya, Umar pengen tahu. Qala taraktuhu rathal haithah qalilal mata'. Aku tinggalkan Uwais dalam kondisi rathal haithah, disebutkan di sini, yaitu miskin. Rumah semerawut, tidak ada apa-apa, miskin. Qalilal mata', tidak punya barang, miskin. Akhirnya Umar ceritakan kepada orang yang mulia ini. Sungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, akan datang kepada kalian seorang laki namanya Uwais bin Amir bersama bantuan pasukan dari negeri Yaman, berasal dari Murad, dari Qaran. Ya. Sebagian ulama, ada buku judulnya Uwais Al-Qarani, karangan seorang doktor, dia mengatakan Qaran itu adalah salah satu tempat di Yaman sekarang, di kota Ib. Di kota Ib, ya. Ada sebagian kawan-kawan saya di sekolah di Madinah, dari Yaman, dari kota Ib. Ya. Qaran di sana asalnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Umar sampaikan kepada orang mulia ini yang dari Kufah, dia mengatakan, Rasulullah pernah menyampaikan kepada akan datang seorang dari yang bernama Uwais Al-Qarani dari Yaman, dari Murad, dari Qaran. Dulu dia punya penyakit baras, kemudian sembuh kecuali seukuran dirham, dan dia punya ibu dan dia berbakti kepada ibunya. Seandainya bersumpah atas nama Allah, Allah akan kabulkan. Kalau kau mampu, mohonlah ampunan darinya, mohonlah agar dia mau beristighfar untukmu. Orang ini harinya ketika mendengar hadis ini, dia datang kepada Uwais. Dia pulang, dia ketemu Uwais, padahal Uwais miskin, enggak ada yang pedulikan. Ya, enggak terkenal. Maka dia bilang, "Wahai Uwais, istaghfirli, mohonlah ampunan buatku." Uwais heran. Kata Uwais, "Anta ahdatsu ahdan bi safarin salih." Kau baru saja safar haji. Ya, artinya kau lebih utama, ya. Fastaghfirli, kau yang mohon ampunan buat aku, bukan aku. Kebalik kan, orang musafir doanya dikabulkan. Qala istaghfirli. Orang ini balik lagi, tidak Uwais, kau yang mohonkan ampun buatku. Akhirnya Uwais sadar, kamu ketemu Umar ya. Ketemu Umar ya. Qala na'am. Akhirnya Uwais pun memohonkan ampun, ya. Ketika Uwais tahu bahwasanya Umar kasih tahu orang bahwasanya dia doanya dikabulkan, fa fatina lahun nas fantalaqa ala wajhi, ya. Maka orang-orang pun tahu, dia pun pergi, ya. Kata Usair, aku pernah memberikan dia, Usair ini ketemu dengan Uwais, wa kasautuhu burdatan, aku berikan kepada dia burdah. Jadi Uwais ini disebut dalam sebagian riwayat, dia sampai jarang ketemu orang. Kenapa? Dia enggak punya baju, saking miskinnya. Dia enggak punya baju, kadang-kadang dia punya baju, kadang enggak punya. Kalau dia enggak punya baju, dia enggak berani keluar. Sehingga orang ngejek dia, ya. Sampai akhirnya si Usair ini kasih dia kasautuhu burdah, aku kasihkan dia burdah. Itu kain yang bagus, ya. Dan waktu Uwais mau dikasih, Uwais bilang jangan, nanti orang ngomong apa, tapi dikasih. Akhirnya benar. Wa kana kullu man ra'ahu, kalau ada yang lihat dia pakai baju burdah, baju yang bagus, mereka berkata, min aina li Uwaisin hadhil burdah, dari mana dapat burdah ini? Seakan-akan dia dituduh mencuri atau mengambil sesuatu yang tidak benar, ya. Inilah Uwais Al-Qarani, ya. Dalam riwayat Muslim yang lain, Rasulullah SAW mengatakan khairut tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Dalam riwayat yang lain ini disebutkan juga Al-Zahabi, ya. Usair sang perawi bertemu dengan Uwais, ya. Dia mencari Uwais, akhirnya fastadlaltu alaihi wa ataituhu. Aku pun ditunjukkan di mana tempat Uwais. Fakultu, aku pun berkata kepada Uwais, kenapa enggak muncul Uwais? Ma habasaka an, apa yang buat kau tidak keluar ketemu dengan masyarakat yang lain? Kata dia, al-uryu, yaitu aku tidak punya baju. Ya. Kemudian kata Usair, wa kana ashabu yaskharuna bihi wa yu'dhununahu wa yu'dhunahu. Wa yu'dhunahu. Teman-temannya ngejek dia dan mengganggu dia. Maka aku bilang, hadza burdun fakhudhu, ini baju bagus, pakai, ambil. Qala la taf'al, kata Uwais, jangan kau lakukan. Fa innahum idzan yu'dhunani. Kalau mereka lihat aku pakai baju bagus, mereka akan ngejek aku. Tapi kata Usair, falam azal bihi hatta labisa. Aku bilang sudah ambillah, kau perlu lah. Aku terus ngomong rayu-rayu, akhirnya dia pakai. Subhanallah, dia saking miskinnya, rumahnya enggak punya apa-apa, sampai mau keluar dia enggak punya baju. Akhirnya dikasih baju. Dan benar, dia pakai baju bagus, fa kharaja alaihim, dia keluar, faqalu, akhirnya mereka ngejek dia, kata mereka, man tarawna khada'an hadzal burd,
Siapa sih orang yang berhasil ditipu oleh Uwais kok bisa dapat baju bagus? Mereka yang ngajak Uwais. Ya. Subhanallah ya. Ar-rajul ya'ra marratan wa yaktasi ukhra. Ya. Wa akhadtuhum bilisani. Akhirnya ketika orang-orang ngejek datanglah Usair bilang, "Kalian tuh gimana? Kenapa kalian mengganggu Uwais? Dia kadang enggak punya baju, dia enggak bisa keluar, kadang dia punya baju. Kalian sekarang begini. Aku pun menegur mereka dengan perkataanku." Bahkan disebutkan ya dalam suatu riwayat, ini mungkin riwayat terakhir kita bacakan ya. Umar ketika ketemu dengan Ahlul Kufah, di antara yang datang ketemu dengan Umar adalah orang yang suka ngejek Uwais. Ngejek Uwais, merendahkan Uwais. Umar bertanya, "Tahukah kalian Uwais di Kufah?" Kata orang ini dengan sombongnya, "Ma hadza minna wala na'rif." Ini siapa? Kami enggak kenal. Kata Umar, "Bala innahu rajulun kadza wa kadza." Dia ada orang yang sifatnya begini-begini. Ya, seakan orang tersebut merendahkan Uwais. Ya. Akhirnya mereka berkata, "Fina rajulun ya Amirul Mukminin," diqalahu Uwais, ya Umar Amirul Mukminin." Umar jadi khalifah. "Benar ya Umar, Amirul Mukminin. Di tempat kita di Kufah ada seorang orang sebut dia namanya Uwais." Kata Umar, "Segera temui dia." "Fala araka tudrikuhu." Menurutku kau tidak akan bertemu dengan dia. Maka orang tersebut datang langsung menuju ke Uwais. Pulang ke Kufah, qabla an ya'tiya al-haus, sebelum ketemu dengan keluarganya langsung datang ke Uwais. Padahal dia biasanya ngejek Uwais. Uwais heran, ini orang kenapa? Baru pulang tidak mampir ke rumahnya, langsung ke rumah Uwais, rumah yang semrawut yang tidak punya apa-apa. Maka Uwais berkata, "Ma hadhi adatuka?" Ini bukan kebiasaanmu ke sini. "Fama badalaka?" Emang ada apa? Kenapa ke sini? Dia mengatakan, "Aku mendengar Umar bercerita tentang dirimu begini. Maka mohonlah ampunan buatku." Kata Uwais, "La af'alu hatta taj'ala li 'alaika alla taskhar bi fima ba'd." Saya akan mohon ampunan buat engkau, tapi janji, jangan ngejek saya lagi. Ini pertama, jangan ngejek saya lagi. Yang kedua, alla tadhkura ma sami'tahu min Umar li ahad. Jangan apa yang kau dengar dari Umar jangan kau ceritakan kepada siapapun. Jangan siapapun. Pertama, jangan kau ngejek saya lagi. Yang kedua, jangan ceritakan kepada siapapun. Qala na'am. Kata laki tersebut, iya. Maka Uwais mohon ampunan buat orang tersebut. Usair sang perawi mengatakan, "Fama labithna an fasha amru bil Kufah." Akhirnya beritanya tersebar, semua orang tahu Umar bin Khattab memuji Uwais, doanya dikabulkan. Akhirnya aku mencari Uwais sudah hilang ya, dia pergi dari kami.